Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi sama saya Dani Indrawan Pratama seperti biasa di channel kecintaan kita semua, Jaripedia. Hari ini melalui video ini saya mau ngajakin teman-teman untuk deep talk. Ngobrol dengan sangat dalam dari hati ke hati. Saya mau ngajakin teman-teman kita ngobrol banyak hal seputar trading. So, teman-teman bisa tonton dari awal sampai akhir supaya teman-teman tahu poin-poin apa yang ingin kita bahas. Sehingga kita bisa bertumbuh bareng-bareng dan kita bisa making money bareng-bareng di industri ini. Nah, pernyataan atau pengakuan yang ingin saya sampaikan adalah saya loss berturut-turut di BNB USDT minggu ini. Nah, ini menarik untuk kita bahas, teman-teman. Makanya saya bikin video ini. Nah, ini setupnya. Kalau teman-teman lihat, kita punya rally, base, dan rally. Base rally ini level on level. Secara scoring, score zone ini bagus banget. Dan ini punya odds enhancer level on level, which is good. Saya pasang buy limit, dan akhirnya terjemput tanggal 7 November, tetapi sayangnya area ini langsung ditembus gitu aja oleh harga. Nah, teman-teman, setelahnya saya punya setup yang valid lagi. Kita punya drop di atas sana. Saya pasang sell limit di atas, tetapi harga nggak sampai ke area sell saya, dan harga collapse. Setelahnya tanggal 8 harga masuk, kemudian menembus area sell saya. Artinya, saya loss berturut-turut di BNB USDT sebanyak 2 kali di dalam minggu ini. Nah, kebanyakan trader haram membahas loss, ya nggak? Kebanyakan trader malu, bahkan nggak mau dianggap loss itu memalukan. Jadi mereka menganggap bahwa loss itu hal yang malu-maluin sebenarnya. Tetapi di Jaripedia enggak ya. Kita mau bahas yang loss ya kita bilang loss, yang profit ya kita bilang profit. Banyak orang maunya cuma profit doang, padahal di kehidupan nyata itu nggak pernah terjadi. Di bisnis apapun, teman-teman bisa lihat, di bisnis apapun, sekali lagi, company yang besar banget bisa mengalami hari atau bulan loss bahkan ya. Dan kebanyakan trader nggak bisa berdamai dengan loss. Saya ketemu loss berturut-turut seperti ini, itu udah biasa banget. Mau 2 kali kek, mau 3 kali berturut-turut, mau 5 kali juga udah biasa. Karena apa? Berdasarkan data saya, teman-teman, apa yang saya lakukan ini normal terjadi. Nah, maka dari itu pentingnya kita punya data. Saya punya banyak banget data backtest, data forward test, termasuk jurnal real account saya. Semuanya bisa saya pantau. Dan yang teman-teman lihat sekarang di sini adalah data jurnal saya. Semuanya kelihatan dengan jelas. Misalkan nih kita akan buka jurnal saya di USD CAD. Ini pakai pure strategi supply and demand. Ada hari TP1. Ada hari TP2. Ada hari loss juga padahal setupnya sama. Ada hari SL juga berturut-turut. 2 kali loss berturut-turut, ini sekali lagi data backtest. Ada hari TP2. Ada hari SL lagi. Ada hari di mana kita ketemu hari profit juga, TP3. Kalau kita ukur, teman-teman, bisa jadi di pair tersebut, kita mengalami loss juga sepanjang tahun, seperti yang udah kita lihat di USD CAD 2021. Teman-teman bisa lihat, ini strateginya. Pure supply and demand, TP1 bisa loss. 1R, TP2 0R, TP3 bahkan loss 5R. Kalau kita lihat pair yang lain seperti apa? Ini kita menuju ke USD Yen. USD Yen setup pertama aja udah loss, setup kedua loss, setup ketiga baru TP. Nah, kalau kita lihat teman-teman, di pair yang lain kita mengalami profit nih. TP1 selama setahun di USD Yen 1R, TP2 2R, TP3 9R. Kita lihat lagi di USD CHF misalkan, kita urutin aja tadi dari atas. Teman-teman bisa lihat, oh TP1 bisa 4R, TP2 1R, TP3 min 2R. Kita lihat di Euro Yen misalkan. Euro Yen belum selesai, saya backtestnya, jadi masih perjalanan ya teman-teman. Kita lihat yang udah selesai aja. TP1 di CHF Yen 6R, TP2 7R, gede banget tuh. TP3 min 2R. Teman-teman bisa lihat misalkan contoh yang lain di GBP USD. Kita akan lihat banyak banget contoh agar teman-teman punya gambarannya. Oke, ini kenapa belum saya catat. Teman-teman bisa lihat, ada hari TP, ada hari SL, dan itu normal terjadi.
Dan kalau kita teman-teman lihat ya, dari sekian banyak setup yang kita lihat, kalau di total-total masih making money nggak? Tentu aja masih making money. Sekali lagi, loss merupakan hal yang biasa teman-teman kita alami. Banyak orang menganggap akunnya harus bertumbuh seperti ini. Oke? Banyak orang menganggap akunnya harus bertumbuh seperti ini. Misalkan nih deposit 5.000. Jadilah 6.000, jadilah 7.000, jadilah 8.000, jadilah 9.000, jadilah 10.000. Yang kita inginkan seperti ini. Tetapi di dunia nyata, hal ini tidak ada, teman-teman. Hal yang normal terjadi, pertumbuhan akun kita akan seperti ini. Kadang bisa turun, kadang bisa naik lagi, kadang bisa naik. Dan seperti ini. Ini adalah real life-nya. Kalau teman-teman punya jurnal, bisa dibikin chart seperti ini. Pertumbuhan akun teman-teman, kalau teman-teman normal, akan seperti ini. Tetapi, banyak orang ingin hasilnya tuh langsung lompat kayak gitu. Tetapi biasanya, sekali lagi biasanya, setelah dari 5.000 mencapai 10.000, dengan cara yang mudah, cepat ya. Karena apa? Biasanya mereka entry-nya ngawur, tidak pakai MM dan RR yang baik. Trade-trade berikutnya akan lompat indah seperti ini. Kalau nggak percaya, silakan teman-teman cek aja ya. Silakan teman-teman cek sendiri. Nah, teman-teman, pertanyaannya, apakah karena loss beberapa kali ini yang saya alami, bikin saya kepikiran, apakah karena loss beberapa kali harus ganti sistem? Jawabannya, enggak. Very simple. Kenapa? Ya karena saya udah punya datanya, teman-teman. Dari bertahun-tahun. Saya udah pernah ngetes 2020, 2019, 2021. Selama 3 tahun atau 2-3 tahun itu, teman-teman, saya melakukan pengetesan. Strategi supply and demand, baik menggunakan filter EMA maupun filter confirmation entry, hasilnya normal terjadi loss itu, teman-teman. Jadi nggak ada yang aneh. Ada pair yang loss, nih saya buka-bukaan aja ya data. Ada pair yang loss nih, NZD Yen nih, misalkan loss. TP1-nya loss 2, TP2-nya loss 1, TP3-nya bayangin, loss 4. Dalam setahun loh ini, teman-teman. Tapi juga ingat, teman-teman, ada pair yang lain, NZD CHF. TP1-nya 4R, TP2-nya 7R, TP3-nya 8R. Ada pair lagi yang loss, misalkan nih, CHF Yen. Minus 1, TP1. 2, TP2. Minus 3, TP3. Ini normal terjadi. Kalau teman-teman masih berpikir bahwa loss 1, 2, 3, bahkan mungkin 8 kali loss itu tidak normal, ya karena teman-teman mungkin masih berpatokan dengan cara yang lama. Selama teman-teman money management dan risk reward-nya sangat baik, akun teman-teman akan bisa bertumbuh, saya jamin ya. Selama tradingnya punya probabilitas yang oke, punya MM dan RR yang baik, akun teman-teman akan growth. Nah, kenapa saya nggak mau ganti sistem? Karena apa? Saya nggak mau muter sampai tua. Saya hari ini belajar strategi A, mengalami hari loss. Hari loss, saya ganti kemana? Ke strategi B. Profit, loss juga akhirnya. Ada hari loss juga di strategi B. Saya ganti ke C. Strategi C, ngalamin profit, ngalamin loss, ganti lagi ke D. Bayangin teman-teman, ini mau sampai kapan? Ini mau sampai kapan, teman-teman? Ini pertanyaannya kan mau sampai kapan? Mau sampai Z? Mau sampai J? Mau sampai H? Strateginya yang mau teman-teman ganti. Pertanyaannya bukan apakah karena loss berapa kali bikin ganti sistem. Bukan seperti itu. Pertanyaan yang betul adalah apakah karena loss beberapa kali ini merupakan kesalahan saya yang saya tidak taat dengan strategi yang sudah saya buat sebelumnya. Kalau itu yang menjadi penyebab, saya akan kembali ke track lagi. Nah, itulah pentingnya kita melakukan journaling, teman-teman. Apakah ada yang perlu saya tweak? Selama kita searah dengan apa yang kita udah buat trading plan-nya, nggak perlu kita tweak-tweak seperti itu ya. Jadi, menurut saya jalan terbaik adalah kita punya jurnal. Sekali lagi, bukan karena 1 atau 2 transaksi kita ganti filter, tetapi kita mau mengevaluasi minimal 1 bulan lah
atau minimal 50 transaksi. Jadi yang kita lihat tuh bukan jangka pendek ya teman-teman. Minimum, kata siapa ya, saya pernah lupa, guru saya di OTE bilang minimum 30 atau 50 transaksi. Saya memilih 50 transaksi. Atau 1 bulan teman-teman, kalau hitungannya periode waktu juga boleh. Tiap 3 bulan sekali, atau 1 bulan sekali, terserah teman-teman cari di mana momen teman-teman yang merasa itu pas. Kemudian yang terbaik caranya adalah kita cari tahu kelemahan kita itu apa? Apakah karena loss? Apakah saya loss karena kesalahan saya saat mengeksekusi trade plan? Atau memang ya hari loss aja? Nah, silakan teman-teman cari kelemahan teman-teman, cari kekuatan teman-teman. Caranya apa? Punya yang namanya jurnal. Saya mengalami saya menerima beberapa pertanyaan, maksud saya di grup ya. Waktu itu, ini cukup lama, saya ingat. Mas, loss 8 kali apakah wajar? Loss 5 kali apakah wajar? Wajar nggak wajar dibandingkan sama saya, itu beda banget. Jadi jangan bandingin sama saya. Bandingin sama apa? Jurnal teman-teman sendiri. Kita bisa membandingkan hanya dengan data yang udah kita kumpulin sendiri. Nggak bisa kita bandingin kelemahan kekuatan kita, data kita itu dari data orang lain. Nggak make sense, teman-teman. Jadi, di sistem yang supply and demand, di sistem supply and demand punya beberapa filter. Kamu pakai filter apa? Tradingnya di time frame berapa? Cara ngambil zone-nya berapa? Gimana skor, bentuk zone yang kamu ambil? Lalu, style trading kamu apa? Agresif atau konservatif? Ada EMA 50-20 atau pakai EMA 100-200? Itu kan beda ya. Data saya atau style trading saya dengan style trading kamu kan beda. Jadi, percaya apa? Percaya dengan jurnal yang sudah kamu kumpulkan sendiri. Jadi, sekali lagi, nggak perlu panik. Semakin kita panik, semakin kita bingung cari holy grail yang nggak akan pernah ketemu, itu akan merepotkan. So, ini adalah pengakuan saya, teman-teman. Hari ini atau minggu ini saya loss 2 kali berturut-turut di BNB, dan itu wajar terjadi di trading room saya. So, gimana menurut teman-teman? Kalau teman-teman punya pendapat, silakan kolom komentar menanti teman-teman bisa tulisin apa yang menjadi, kalau teman-teman punya atau dapetin insight sesuatu, bisa share di sana. Kita mau bertumbuh terus di Jaripedia, dan juga teman-teman kalau punya pertanyaan, selalu jangan lupa join di grup Telegram @Jaripedia Trader. Linknya sudah saya sertakan di deskripsi. Saya Dani Indrawan Pratama undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.